Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ternyata ini yang dia lakukan ketika tak ada kabar berita, ya. Ternyata ini yang dia lakukan saat tak ada kabar berita kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa antara hubungan kamu dengan dia. Ada energi seperti apa yang mendominasi hubungan kamu dan dia pada saat ini ya teman-teman. Ada energi differences ya, sepertinya banyak sekali ya perbedaan di antara kalian. Ada mungkin perbedaan pola pikir, perbedaan tujuan, perbedaan sikap, perbedaan latar belakang ya, perbedaan yang lain-lainnya ya. Intinya kalian itu sering sekali bertolak belakang ya. Walaupun bertolak belakang ini belum tentu sesuatu yang pasti buruk ya teman-teman. Kadang-kadang perbedaan itu justru menyeimbangkan dan saling mengisi ya. Tapi perbedaan-perbedaan ini ya mungkin yang menjadi sebuah konsen ya di hubungan kalian saat ini ya. Mungkin sekali perbedaan ini juga yang saat ini menjadi satu fokus antara kamu sama dia ya. Yang mungkin juga membuat mungkin sikapnya dia menghilang, gak ada kabar ke kamu, yang kamu juga nggak tahu kabar beritanya dia seperti apa ya. Atau ini juga mungkin saja pertanda bahwa orang ini punya banyak sikap-sikap yang tiba-tiba berbeda dari sebelumnya ya. Mungkin biasanya dia tuh nggak pernah kayak gini, biasanya dia selalu terbuka, kok tiba-tiba dia jadi berubah teman-teman ya. Ketika nggak ada kabar ke kamu, ngilang dan sebagainya teman-teman ya. Jadi kamu juga sedang berpikir nih, kenapa ya tiba-tiba jadi banyak perbedaan-perbedaan dari perilakunya dia atau tingkah lakunya dia gitu ya. Dan saat ini hubungan unstable ya, ini jelas hubungan yang berbeda, tidak seperti biasanya pola seperti ini, dan ada hubungan yang tidak stabil ya. Artinya ini mungkin saja hubungan ini memang belum solid karena mungkin belum ada rencana yang jelas, belum ada kejelasan yang jelas. Ada beberapa juga mungkin nggak semua ya, tapi belum mendapat status yang jelas atau kejelasan hubungan kedepannya seperti apa itu belum jelas ya. Balik lagi ngomongin soal kestabilan. Dan bisa saja ketika dia menghilang, tidak ada kabar ke kamu, itu lebih kepada juga karena ada situasi-situasi yang tidak stabil. Jadi makanya kamu pun bingung ya, karena situasinya nggak stabil seperti ini. Mungkin kamu belum bisa mengambil satu keputusan atau kamu belum bisa mengambil suatu pemikiran gitu ya. Belum bisa jelas nih ya hubungan itu seperti apa. Gift ya. Namun hubungan ini juga sudah banyak pengorbanan yang diberikan ya. Entah material, entah non material dalam hubungan ini teman-teman ya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi ada energi-energi yang telah diberikan di sana ya, berupa material ataupun non material gitu ya teman-teman. Sehingga itu menjadi sebuah pertimbangan tersendiri dan meninggalkan banyak sekali kenangan ya. Ada banyak kenangan, ada banyak sekali kepikiran karena sudah banyak pengorbanan yang diberikan ya. Kalau Sora lihat di sini, gift itu adalah simbolisasi dari memberikan. Dan firasat kamu bilang gitu ya, mungkin banget orang ini tuh masih ada yang dia sembunyikan. Jadi dia memilih tidak ada komunikasi sama kamu. Karena memang ada hal-hal yang masih dia sembunyikan dari kamu. Ada hal yang belum dia ungkap teman-teman. Atau di sini memang dia sedang literally bersembunyi. Ya, bersembunyi mungkin karena dia ingin menyendiri, mungkin karena dia ada hal-hal yang bikin dia stres, ada hal-hal yang dia belum siap untuk menghadapi kamu, belum siap menghadapi keadaan yang menekan dia. Intinya di sini ada energi bersembunyi teman-teman ya. Jadi ini jelas ya, energi banyak hal yang belum jelas disembunyikan atau secara literally dia yang bersembunyi. Oke?
Namun ya, ini semua adalah ada energi terperangkap ya. Di satu sisi mungkin kamu terperangkap, belum bisa melepaskan orang ini begitu saja karena masih banyak hal yang kamu pertanyakan juga ya, masih penasaran kenapa seperti sekarang. Atau memang ya, kamu juga berdiri dengan seseorang yang situasinya masih terperangkap. Mungkin dia punya banyak sekali teman-teman masalah yang membuat dia tidak bisa banyak bergerak sekarang. Karena masalah-masalah yang menjadi kendala. Oke, itu tadi energi yang menyelubungi hubungan ini teman-teman. Kita sekarang coba lihat. Siapa sih ciri-ciri orang ini? Ya, yang tidak ada kabar berita. Kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Teman-teman bisa kelihatannya ini orang yang banyak sekali impian, banyak sekali harapan, dan saat ini mungkin sekali pikirannya dia benar-benar sedang ngawang-ngawang ya. Orang yang punya banyak mimpi, banyak impian, dan dia sedang banyak ngawang-ngawang karena mungkin banget banyak hal-hal yang belum jelas dia itu seperti apa ya. Masih banyak segala sesuatu itu belum jelas gitu ya teman-teman, masih semua berupa bayangan dia aja ya teman-teman. Dan dia seperti sulit untuk menentukan sebuah prioritas dari apa yang dia mau. Nah, ada energi the devil. Orang ini masih punya keterikatan dan kemelekatan teman-teman ya. Keterikatan dan kemelekatan ini bisa saja atas sesuatu yang sifatnya kurang baik, namanya the devil ya. Sifat-sifat yang kurang baik atau hal-hal yang kurang baik. Masih ada yang mungkin terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, yang masih terikat dengan masalah ya. Mungkin masih ada hawa nafsu yang tidak bisa terkontrol. Lalu di sini mungkin masih ada hutang piutang yang belum jelas ya. Secara keuangan belum bisa lepas, belum bisa financial freedom bahasa kerennya ya, dan sebagainya. Intinya masih banyak hal-hal yang sifatnya negatif atau mungkin kurang baik yang masih melekat di dia teman-teman, yang menjadi kendala dia juga untuk bergerak. Orang ini adalah punya energi yang sangat menarik, orangnya penuh dengan gairah, orangnya gampang menarik perhatian, orangnya juga bersemangat ya sebenarnya gitu loh. Secara tipe mungkin looknya sangat look yang kamu suka ya. Secara perasaan, orang ini itu banyak membawa perasaannya ya, tapi seperti yang kamu lihat gambarnya di sini ya. Seorang kesatria yang membawa perasaannya dalam sebuah kapal yang terombang-ambing. Jadi ini bisa saja menyatakan bahwa dia itu masih belum jelas dengan perjuangan perasaan yang dia mau teman-teman ya. Orang ini ketika bergerak itu dia selalu berhati-hati dengan hatinya dan perasaannya ya. Karena orang ini memang tipe yang penggalau. Kalaupun dia nggak tipe yang penggalau, dia tipe yang mungkin ya cenderung sensitif ya. Jadi ketika moodnya dia atau emosinya dia nggak baik-baik aja, segala-galanya akan jadi nggak baik-baik aja ya. Jadi sangat moodnya itu sangat berpengaruh. Kelihatan kenapa ya? Di sini ada Nine of Swords, banyak tekanan, banyak masalah, banyak hal-hal yang membuat dia takut teman-teman. Ini adalah orang yang stres sekali. Secara pikiran banyak beban. Sorry ya, aku masih batuk pilek. Jadi kalau ada batuk pilek yang mungkin mengganggu atau harus di pause ya teman-teman, harap maklum, readernya juga manusia, bukan robot ya. Ini mungkin saja ya teman-teman membuat dia punya banyak sekali beban-beban pikiran yang membuat dia itu semakin tidak tenang. Makanya dia memilih untuk bersembunyi karena terlalu banyak masalah-masalah yang juga belum kelar. Lalu Sora, jadi apa yang dia lakukan dong di belakang aku? Sebelum itu kita coba lihat ya, kira-kira perasaan dia sama kamu saat ini seperti apa ya teman-teman. Bagaimana perasaan dia sama kamu? Teman-teman di sini mungkin ya ada hal-hal yang dia kecewa ya. Mungkin ada kata-kata kamu atau perilaku kamu yang sengaja atau tanpa sengaja bikin dia kecewa ya. Mungkin karena dia merasa ditekan, mungkin dia merasa kecewanya ini banyak ya. Mungkin dia merasa kecewa sama kamu karena kamu tidak bisa mengerti dan memahami kondisi dia menurut dia ya, seperti itu. Atau di sini dia juga kecewa gitu ya sama hubungan kalian yang tidak bisa berhasil, atau sekarang lagi ada banyak masalah gitu ya teman-teman. Atau justru dia kecewa terhadap situasi hubungan yang seperti sekarang ya. Intinya orang ini banyak kekecewaan sebenarnya ya.
Dan mungkin dia juga kecewa sama dirinya sendiri yang tidak bisa menjadi seseorang yang layak untuk kamu dalam hubungan ini, ya. Dan di sini teman-teman, dia merasa ya, dengan kamu itu dia merasa dia harus lebih bisa berjuang, competitions ya. Ada sisi mungkin harus bisa berjuang, berusaha, karena mungkin kamu tipe yang juga mendorong dia untuk bisa mengusahakan hubungan ini seperti apa. Jadi harus ada perjuangannya, harus ada kompetisinya untuk membuat hubungan ini lebih berhasil. Namun di satu sisi lain, dia merasa saat ini perasaan dia sama kamu, dia merasa banyak sekali rintangan dan halangan yang menghalangi hubungan ini ya. Jadi selain memang ada masalah dari dia ya, atau dari internal kalian yang tadi Sora udah bilang banyak perbedaan, di sini juga punya banyak masalah dari luar teman-teman. Ada yang mungkin belum dapat restu, ada yang mungkin juga masih terhalang ini dan itu gitu ya. Jadi banyak kendalanya. Sekarang kita coba lihat di belakang kamu ternyata apa sih yang lagi dia lakukan. Yang pertama, teman-teman, dia itu sedang berusaha, ini ada gift ya, dia sedang berusaha menaikkan kemampuan finansial dia atau keuangan dia, sehingga dia bisa memberikan kamu atau memprovide kamu apa yang kamu mau atau yang kamu butuhkan. Karena orang ini mungkin banget bahasa cintanya adalah memberikan. Jadi ketika dia bisa memprovide, bisa memberikan ya, itu dia baru merasa menjadi seseorang yang layak, khususnya kalau dia laki-laki ya. Karena secara konservatif dari dulu energinya seorang laki-laki itu kan penyedia ya. Jadi dia ngerasa kayak aku tuh harus bisa menyediakan, harus bisa memberi. Itu yang sekarang di belakang kamu sedang dia upayakan agar dia bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan ya. Dan ini sangat mungkin banget kalau lagi kerja, dia itu sekarang lagi benar-benar konsen sama kerjanya supaya mungkin dia mendapatkan bonus atau mendapatkan kesempatan untuk dipromosi, naik jabatan dan sebagainya ya. Dan sebenarnya di belakang kamu dia itu sedang sangat menderita teman-teman ya. Dia sedang berusaha untuk menghadapi penderitaan, suffering ya, penderitaan dari banyak mimpi buruknya. Ini secara literally memang banyak yang ketika dia tidurnya mungkin gak nyenyak karena banyak stres, beban psikologi, banyak ketakutan. Jadi dia itu kayak setiap kali mau tidur tuh seperti gak tenang tidurnya. Itu juga ada ya. Tapi di satu sisi dia juga sedang berusaha untuk menghadapi dan berusaha untuk gimana ya caranya, aku harus berusaha untuk supaya hal-hal terburuk yang mungkin bisa terjadi ke depannya, yang jadi ketakutan-ketakutan dia, paranoidnya dia, itu bisa teratasi ya. Jadi mungkin yang finansialnya nggak cukup itu takut ya, gimana kalau seandainya aku nggak cukup ke depannya tuh gimana ya, aku masih bisa bertahan nggak ya, aku masih bisa terus going on nggak ya. Dan ini adalah seseorang yang sedang berusaha untuk mengatasi masalah mentalnya sendiri. Karena di sini banyak yang secara mental penuh dengan energi ketakutan, tuh lihat deh. Ketakutan, keputusasaan, tidak berani menghadapi gitu ya. Karena kayaknya hal-hal yang dia paling takutkan itu seperti dia merasa itu sudah kelihatan di ujungnya gitu ya. Contoh, ketidakjelasan secara finansial gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, orang ini ada yang sedang banyak untuk berusaha ini ya. Kalau di kerjaan ada hal-hal yang menurut dia itu nggak sesuai mungkin ya. Dia sedang berusaha untuk menyampaikan unek-uneknya dia ya, karena mungkin dia merasa dia layak untuk diberikan rekognisi lebih gitu ya. Dia sedang berusaha untuk bicara untuk dia supaya bisa terbooster kerjaannya. Yang tadi Sora udah bilang ya. Sisanya orang ini tuh sedang berusaha memperhatikan, di sini ada kata-kata attention. Dia sedang berusaha memperhatikan kehidupannya dia, aspek-aspek dirinya ya, untuk memperbaiki situasi dan keadaan dia ya teman-teman. Dan banyak yang sedang berusaha untuk lepas atau selesai dari masalah-masalah yang ada ya. Salah satunya dia sedang menghadapi masalah hukum ya. Kalau dibilang masalah hukum, tolong selalu stop mikir itu adalah pasti pidana ya. Belum tentu pidana ya. Belum tentu harus selalu berarti pembunuhan lah, pencurian, pemerkosaan, belum tentu seperti itu. Kan bisa ada yang namanya perdata.
dokumen yang belum kelar, izin-izin yang belum jelas, pajak-pajak yang belum selesai dan sebagainya. Itu dia sedang berusaha, teman-teman, ya. Karena kalau dia kena masalah hukum di kerjaan atau pribadi, itu bisa tambah mempersulit keadaan dia, ya. Jadi itu contohnya masalah hukum, ya. Dan dia sedang sangat-sangat terpuruk. Dia berusaha untuk menarik energi orang-orang bisa bantu dia atau mau tolong dia, ya. Jadi orang ini juga sedang berusaha mencari bantuan dari orang-orang di sekitar dia, mungkin dari teman-temannya, dari saudaranya, atau siapapun yang berusaha bermurah hati untuk membantu dia menyelesaikan masalah, ya. Jadi memang orang ini sedang sangat-sangat berusaha untuk dapat bantuan, gitu ya, karena situasinya dia benar-benar nggak baik, ya. Dan saat ini orang ini sangat-sangat sedang berusaha kelihatan baik-baik aja, ya. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat di sini, ya, lihat, setiap hari itu dia penuh dengan kepura-puraan, ya. Di belakang kamu dia tuh ternyata menyembunyikan banyak emosi yang tidak keluar, stres, kecewa dan sebagainya. Tapi selama ini hanya selalu berusaha dia tutupin, teman-teman. Berusaha dia tutupin, berusaha dia hindari, ya. Dan banyak yang berusaha untuk mencari teman-temannya. Jadi orang ini tuh berusaha cari dukungan, cari pertolongan, cari support, teman-teman, supaya dia itu tidak merasa sendirian, gitu ya. Jadi orang ini sedang juga, ada juga yang sedang berusaha membangun networking, ya, relasi, yang mana dengan harapan kalau dia bisa ketemu relasi, dia bisa dapat bantuan secara finansial lebih baik, ya, teman-teman. Itu juga ada, ya. Dan di sini ketika dia di belakang kamu diam nggak kasih kabar, ternyata di sini dia banyak mendapatkan pembelajaran. Ketika dia berusaha mengatasi emosinya, ketika dia itu banyak melewati masa sendiri, masa benar-benar terpuruk, di sanalah dia banyak mengalami pembelajaran. Ada live and learn. Dari ini dia banyak mendapatkan pembelajaran kehidupan, ya, teman-teman, ya. Jadi bagaimana pembelajaran value kehidupan, bagaimana dia harus bisa lebih baik. Mungkin sebelumnya banyak kesalahan dia, kecerobohannya dia, bagaimana menghadapi situasi sulit, bagaimana menghadapi emosi yang gak baik, teman-teman. Karena sebenarnya di belakang kamu dia tuh benar-benar energinya putus asa. Jadi sebenarnya bukan dia nggak peduli sama kamu atau bukan nggak sayang kalau Sora lihat di sini, ya. Tapi lebih kepada dia sendiri merasa putus asa dengan keadaan dia, boro-boro mikirin tentang hubungan, ya. Kalau keadaan dia sendiri aja sedang hancur-hancurnya, gitu ya. Dan bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang kamu harapin, gitu loh, ya, yang bisa ada buat kamu, sedangkan dia sendiri belum bisa punya jalan keluar buat masalah-masalah dia. Dan ternyata di belakang kamu juga, ya, teman-teman, dia tersiksa loh dengan rasa bersalah, dan dia sebenarnya berharap sekali dia bisa minta maaf, teman-teman, sama kamu, ya. Dia sedang berharap, gitu ya. Di balik itu dia sedang berusaha untuk bangkit. Kalau situasi lebih baik, dia bisa datang untuk minta maaf sama kamu, ya. Karena sebenarnya di belakang kamu dia itu banyak terkejar dengan rasa bersalah loh, gitu. Karena dia tahu dia salah, ya. Mungkin dia pergi gitu aja, nggak ada kabar, ngecewain kamu, kata-kata atau perilakunya dia. Dan dia sedang berusaha menenangkan dirinya dia sendiri, calm, ya. Karena dia mungkin banget sekarang emosional. Kamu bisa lihat di sini, ya, kartunya juga banyak menjelaskan emosi dia yang nggak tenang, dan dia berusaha menenangkan dirinya dia, ya. Banyak yang mungkin bermeditasi, gitu ya, supaya lebih tenang, gitu ya, secara pikiran atau secara batin, gitu ya. Karena ya sebenarnya banyak banget emosinya dia, gitu ya, yang sedang berlangsung. Jadi di belakang kamu dia pun sebenarnya berusaha menenangkan dirinya. Ini sangat mungkin banget dia tidak ke kamu pun, karena dia tidak mau, ya, energi dia yang nggak tenang itu menyampai ke kamu, ya. Jadi yang sedang dia usahakan adalah di belakang kamu dia ingin mencapai keberhasilan, ya, kesuksesan, ya. Jadi ketika dia sudah bisa sukses dan berhasil, ada victory, ada kesuksesan, baru dia bisa lebih lapang dan lebih bisa datang ke kamu untuk minta maaf, melanjutkan hubungan dan sebagainya. Lalu Sora, jadi ke depannya apakah hubungan ini masih bisa punya suatu potensi untuk bersama-sama lagi? Ternyata, teman-teman, ada kartu apa? Ada waktu Page of Swords, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah komunikasi
akan ada suatu komunikasi nantinya yang akan datang dari dia, karena dia memang sebenarnya masih kepikiran kamu, masih kepo soal kamu, dan dia sebenarnya ingin masih mengusahakan hubungan ini. Tapi masalahnya yang sekarang harus dia pikirkan adalah dia harus mempertahankan dulu dirinya dia. Kalau diri dan keadaan dia aja nggak bisa dia pertahankan, gimana dia bisa mempertahankan hubungan sama kamu? Ini saudara rasa kamu udah mulai nangkep ya. Jadi yang sedang dia lakukan adalah dia sedang berusaha dan berupaya, teman-teman, ya, untuk mencari jalan dan belajar untuk keluar dari masalah dia pelan-pelan, ya. Tuh, ada energi mending. Jadi jelas ya, hubungan ini nanti akan diperbaiki, teman-teman. Tapi setelah dia melewati sebuah proses perjuangan dulu. Karena sekarang, suka nggak suka, mau nggak mau, semua energinya dia tumpahkan untuk konsentrasi selesaiin masalah, teman-teman. Nanti akan ada awal yang baru, akan ada beginnings, tapi akan ada perbaikan lalu dimulai, teman-teman ya. Itu akan ada. Namun ini perjuangan itu tidak bisa di skip ya. Waktu untuk berjuang, tenaga untuk menjuang itu tidak bisa di skip, teman-teman ya. Masukan buat kamu. Teman-teman, kamu pun kalau memang kamu mau melanjutkan hubungan ini, kamu pun akan ada perjuangan ya. Memang harus diperjuangin ya. Salah satu perjuangannya seperti sekarang, tahan nggak, sabar nggak, kuat nggak gitu kan ya. Kalau harus menunggu dalam ketidakpastian, menunggu dia yang memilih untuk konsentrasi sendiri dulu, itu pengorbanan kamu dengan bentuk yang lain loh gitu ya. Jadi kalau memang kamu merasa kamu masih mau usahain hubungan ini, ya itu salah satu pengorbanan yang harus dilakukan untuk mengerti, memahami, sabar, menunggu, jalankan prosesnya dengan ikhlas ya. Jangan berpikir yang negatif ya, dan jangan menyalahkan diri kamu sendiri, karena memang ini bukan kesalahan kamu ya. Belum tentu ini adalah kesalahan banyak dari kalian yang mungkin, apakah aku kurang ini, kurang itu, dia aku kurang gini kah, kurang itu kah, dia nggak ninggalin aku atau nggak ada kabar. Enggak, teman-teman. Jadi jangan menyakiti atau merusak diri kamu sendiri ya. Pengorbanan kamu memang adalah bentuknya beda dengan pengorbanan yang harus dia lakukan. Tuh kan, sabar. Yang bisa kamu lakukan kalau kamu masih mau menjalankan hubungan ini, kamu berkorban dengan berjuang dengan cara sabar, mengerti, memahami ya, teman-teman. Itu aja yang Sora bisa bilang. Pembacaan yang simple tapi to the point. Kalau kamu nanya dia banyak pembelajaran, nggak ada pembelajaran kok di sini. Ada live and learn, ada pembelajaran selama proses dia jauh ini dan melakukan banyak hal di belakang kamu. Di sana dia juga belajar, teman-teman. Ya, itu aja. Berapa lama? Teman-teman, dia harus berjuang dulu ya. Kalau nanya periode waktu, kalau udah ngomongin sabar, ya itu semua proses ya. Apalagi kalau kamu tahu sendiri kan, namanya nyelesain masalah hukum juga bukan perkara sebentar ya. Dan kalau kamu yang ingin memanifestasikan energi positif ya, untuk supaya hubungannya lebih lancar, lebih positif, kerjaan kamu mungkin juga lebih lancar, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan. Harganya 255.000. Kalau beli langsung, kalau beli di Tokopedia harganya 275.000, lebih mahal karena ada komisi di Tokopedia yang harganya lumayan. Dan ini bisa menarik energi keberkahan ya. Batunya juga import, Sora booster sendiri. Rugi, teman-teman, kalau kamu nggak beli. Saat ini stoknya kurang dari 1 lusin. Jadi kalau kamu nggak kebagian, aku tidak bisa ambilin kalau cuma 1 atau 2. Aku kalau beli mesti puluhan dan mesti banyak ya, teman-teman ya. Jadi silakan dibeli selagi masih ada, bisa buat hadiah, bisa dipakai sendiri, dikantongin juga boleh ya. Bukan pelet, susukan atau jimatan ya. Ini adalah suatu media saja, teman-teman. Tidak ada COD atau pengiriman di luar Indonesia. Silakan untuk yang mau beli segera. Oke? Nah, terima kasih sudah boleh promosi. Sekarang kita ke zodiak ya, yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke? Scorpio, kok plat nomor kendaraan? Itu mah nanti di alfabet ya, maaf ya. Scorpio, Cancer, Virgo, Libra, Leo, Cancer lagi, dan ada Libra lagi. Wah, banyak ya Libranya ya. Oke, kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap
ya, alfabet kamu atau alfabet dia ya. Teman-teman yang kepingin untuk tahu perjalanan 2025-nya, kamu bisa pesan ya paket pembacaan guidance 2025, atau kamu pingin dibacakan video tarot seperti di video YouTube ini, jadi supaya bisa ditonton berulang kali, khususnya untuk kamu yang selalu mengalami kesulitan janjian waktu karena beda waktu lah, bla 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 lah, kerja lah. Jadi kamu kan kalau dibikinin video kamu bisa nonton kapanpun kamu sempat dan bisa diulang-ulang. Semua bisa ya di Instagram Sora, oke? Atau mau belajar sama Sora, kartu tarot menambah ilmu di tahun yang baru boleh. Atau kamu mau beli kartu baca sendiri juga bisa. Silahkan, oke? OZHJ BTUT EDAC YCNL 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.